Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi. Oke paman, jadi hari ini kita akan bagikan ya tutorial cara setting waktu dan tanggal untuk jam tangan Casio Protrek PRG 550 ya. Jadi tampilan jam tangannya seperti ini. Untuk PRG 550 ini memiliki fitur torque solar dan memiliki triple sensor ya, yaitu sensor kompas, barometer, dan altimeter. Jadi untuk video hari ini kita hanya membagikan tentang cara setting waktu dan tanggal ya di bagian analog dan digital. Dan untuk kalibrasi sensor kita bagikan di video berikutnya ya paman. Oke, jadi sebelum masuk ke cara settingnya, kita lihat dulu ya untuk tombolnya. Tombol di bagian kiri ini ada tombol mode ya. Di bagian bawah ini ada tombol adjust dan tombol light, tombol lampu. Dan di bagian kanan ada tombol kompas, barometer, dan altimeter ya. Jadi seperti ini untuk PRG 550. Kita lihat di bagian tampilan depan ya. Di sini ada jarum dan digital. Jadi di bagian digital ini menunjukkan tanggal, bulan, dan grafik barometer ya di bagian sini. Ini maaf terhalang oleh jarum ya. Jadi untuk tampilan grafik barometer ini bisa dirubah menjadi tampilan hari ya. Jadi cukup kita tekan tombol adjust seperti ini ya paman, sudah berubah di tampilan hari. Oke, langsung kita masuk ke cara settingnya ya. Jadi untuk masuk di cara setting waktu dan tanggal ini, pastikan jam tangan di posisi awal ya. Caranya untuk melihat posisi awal, kita tekan tombol mode ya paman. Perhatikan sampai ada indikator home ya di bagian digital. Jadi kita tekan tombol mode. Oke, kita tekan terus sampai ada indikator home ya seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Oke, langsung saja ya paman, kita masuk ke cara setting seperti biasa. Kita tekan dan tahan tombol adjust ya yang ada di bawah sampai berbunyi bip ya. Jadi kita tekan dan tahan. Oke, mantap. Jadi ini sudah masuk di cara setting waktu dan tanggal di bagian digitalnya ya. Jadi perhatikan di sini ada HT berkedip ya. Ini kita disuruh untuk memilih zona waktu. Perhatikan tulisan di bagian pinggir faceplate ini ya. Kita pilih di bagian BKK Bangkok ya untuk waktu kita. Oke, langsung saja kita arahkan jarum detik di Bangkok ya paman. Jadi kita tekan tombol altimeter seperti ini sampai menuju ke Bangkok ya. Jadi ini jarum detik menuju ke BKK, bisa terlihat ya paman. Oke, untuk pilihan zona waktu ini sudah selesai. Kita lanjut menekan tombol mode ya satu kali. Di sini ada settingan DST ya, Daylight Saving Time. Ini tidak perlu diaktifkan ya paman. Jadi kita langsung saja skip ya, kita tekan tombol mode lagi satu kali. Oke, di sini ada pilihan format waktu ya. Jadi ada dua pilihan, 12 jam AM PM dan kita bisa pilih 24 jam ya dengan menekan tombol altimeter. Jadi seperti ini. Jika paman ingin format waktunya 24 jam, maka ini pilihannya. Jadi untuk video hari ini kita pilih format waktu 12 jam ya. Kita rubah lagi supaya jam tangan nanti ada format AM PM nya. Oke, jadi mantap. Untuk pilihan format waktu sudah selesai. Kita lanjut menekan tombol mode ya. Oke, di sini ada detik berkedip, kita reset dulu ya ke 0 dengan menekan tombol altimeter. Perhatikan indikator detik. Jadi sudah mereset ke 0 ya. Kita lanjutkan menekan tombol mode ya paman. Oke, di sini ada settingan jam ya. Jadi kita menggunakan format waktu 12 jam. Perhatikan logo AM PM-nya ya. Sekarang jam 12 malam ya, berarti jam 12 AM. Kita arahkan dengan menekan tombol altimeter ya.
jangan sampai salah. Oke, jadi seperti ini sampai logo P hilang, ini artinya masuk waktu AM ya Paman. Jadi sekarang jam 12 malam, 12 AM. Oke, kita lanjut menekan tombol mode. Di sini ada settingan menit ya. Jadi jam 12 AM lebih 55 menit. Kita bisa cocokkan dengan menekan tombol kompas atau altimeter ya. Jadi untuk tombol kompas ini mundur dan tombol altimeter ini maju ya Paman. Jadi seperti ini. Jam 12 lebih 55 kita tekan dan tahan supaya lebih cepat. Jadi seperti ini. 12 lebih 55. Oke, mantap sekali. Oke, jadi seperti ini ya Paman. Kita lanjut ya, untuk settingan menit sudah selesai. Kita lanjut menekan tombol mode ya. Oke, di sini ada settingan tahun ya. Sekarang tahun 2022. Caranya sama ya. Untuk mencocokkan silakan tekan tombol altimeter. Jadi seperti ini, ditekan dan tahan supaya lebih cepat. 2022. Untuk settingan tahun sudah selesai. Kita lanjut menekan tombol mode ya di sebelah kiri bawah. Oke, di sini ada settingan bulan. Sekarang bulan 9 ya Paman. Kita arahkan ke angka 9. Jadi seperti ini. Kita lanjut menekan tombol mode. Di sini adalah settingan tanggal. Sekarang tanggal 14 ya. Oke, kita arahkan ke angka 14. Menekan tombol altimeter ya Paman. Jadi seperti ini. Sekarang bulan 9 tanggal 14 tahun 2022 ya. Jadi untuk settingan hari ini memang tidak ada ya Paman. Karena jam tangan ini sudah diprogram sampai tahun 2099. Jadi pastikan untuk settingan tahun, settingan bulan, dan settingan tanggal sudah sesuai ya dengan yang sekarang. Pasti nantinya untuk indikator hari sudah pasti benar ya. Oke, kita lanjut menekan tombol mode ya. Untuk settingan tanggal dan bulan sudah selesai. Oke, kita tekan tombol mode. Di sini ada settingan bip ya. Jadi ini suara bip ya. Kita bisa matikan dengan menekan tombol altimeter. Ada indikator mute, ini berarti bunyi bip akan non aktif ya, atau tidak aktif. Oke, untuk suara bip atau bunyi bip ini kita aktifkan saja ya, karena sangat penting sekali. Oke, jadi seperti ini artinya suara bip bunyi ya. Kita lanjut menekan tombol mode. Oke Paman, di sini ada indikator LT dan angka 1 berkedip. Ini artinya kita masuk di settingan nyala lampu ya. Untuk angka 1 ini nyala lampu 1 detik. Ada dua pilihan ya Paman. Maaf kita miringkan karena terhalang oleh jarum ya. Jadi ada dua pilihan, 3 detik dan 1 detik. Kita pilih 1 detik saja ya Paman untuk nyala lampu supaya baterainya lebih awet ya. Oke, kita lanjut menekan tombol mode. Di sini ada tulisan AT auto off ya. Ini di samping ini ada indikator LED. Ini artinya untuk fitur lampu otomatis ya Paman. Kita bisa pilih on atau off. Jadi lampu otomatis ini wajib kita aktifkan ya. Oke, silakan tekan tombol altimeter. Jadi sampai ada indikator on. Ini artinya untuk fitur lampu otomatis sudah nyala ya. Oke Paman, untuk setting fitur lampu otomatis sudah selesai. Jadi kita lanjut menekan tombol mode ya. Di sini ada indikator C berkedip ya. Ini untuk pilihan atau settingan sensor ya. Derajat Celcius. Di sini ada keterangan meter ya. Ini untuk barometernya. Jadi tidak perlu di setting ya untuk tahap ini. Kita langsung skip ya, menekan tombol mode. Oke, jadi sudah kembali ke tampilan HT berkedip ya. Ini artinya untuk settingan waktu dan tanggal di bagian digital ini sudah selesai ya Paman.
Jadi untuk mengakhiri silahkan tekan tombol adjust 1 kali. Oke, mantap sekali. Biarkan jarum berhenti dulu ya paman. Jadi kita tunggu jarumnya berhenti, jangan pencet tombol apapun ya. Untuk jarum sudah berhenti dan kita sudah berhasil setting waktu dan tanggal di bagian digital ya. Setelah kita berhasil setting waktu dan tanggal di bagian digital, lanjut kita setting di bagian analognya ya, atau jarumnya. Jadi kita harus kalibrasi ya paman, supaya tampilan digital dan jarum ini sama ya. Jadi caranya, pastikan jam tangan di posisi awal, kita lanjut menekan tombol mode ya sampai di pilihan HZ atau disingkat HS ya di sini. Oke, kita tekan tombol mode. Di sini ada record, ada stopwatch. Kita lihat dulu, ini ada timer, ada alarm, ada work time, dan kita tekan 1 kali lagi ya untuk mode. Ini adalah settingan HZ atau kalibrasi jarumnya ya. Oke, ini adalah settingan HZ ya. Jadi tadi kita sudah setting, sekarang jam 1:05 ya. Jadi perhatikan di bagian jarum ini belum sinkron ya dengan tampilan digital. Jadi di jarum ini menunjukkan jam 12:26 ya. Di bagian digital jam 1:05. Jadi yang sesuai ini adalah bagian digital ya, karena tadi sudah kita setting. Oke, jadi caranya untuk kalibrasi supaya tampilan jarum dan digital ini sama, lanjut kita tekan dan tahan tombol adjust ya di pilihan HZ ini. Oke, kita tekan dan tahan. Jadi seperti ini sampai indikator SEC 00 ini berkedip. Ini artinya kita harus arahkan jarum detik ke angka 12 ya paman, dengan menekan tombol altimeter. Jadi seperti ini, kita arahkan ke angka 12, harus lurus ya paman. Mantap sekali. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan menekan tombol mode untuk kalibrasi jarum jam dan menit ya. Oke, biarkan sampai berhenti dulu ya. Oke paman, untuk jarum sudah berhenti, kita arahkan ya jarum pendek dan jarum panjangnya ini di angka 12. Kita bisa menekan tombol kompas atau tombol altimeter ya. Jadi untuk tombol altimeter ini jarum bergerak maju, dan untuk tombol kompas ini jarum bergerak mundur ya. Jadi seperti ini. Oke, kita arahkan ke angka 12. Jadi seperti ini ya cara kalibrasinya, agar jam di bagian analog atau jarum dan digital itu sama. Jadi seperti ini ya paman posisinya. Jarum detik lurus, jarum menit, jarum jam juga lurus ya. Oke paman, jadi untuk settingan atau kalibrasi jarum ini sudah selesai ya. Jadi untuk mengakhiri silakan tekan tombol adjust 1 kali ya. Dan kita lihat ya, setelah kita kalibrasi ini, biarkan jarum berhenti ya paman. Oke, jarum sudah berhenti. Kita perhatikan ya, setelah kita kalibrasi, untuk tampilan detik di bagian digital dan analog, perhatikan sudah sama ya. Oke, di bagian detik sudah sama, dan di bagian digital juga sudah sama ya paman. Di bagian digital menunjukkan waktu jam 1 malam AM kelewat 8 menit. Di bagian analog juga sama ya paman. Oke, jadi untuk cara setting waktu dan tanggal di bagian digital dan analog sudah selesai ya pada jam tangan PRG 550 ini. Oke, kita kembalikan ke tampilan awal ya. Jadi kita tekan tombol mode. Mantap sekali.
Oke Paman, jadi demikian ya cara setting waktu dan tanggal untuk Casio ProTrack PRG 550 ini. Jadi untuk video hari ini kita akhiri ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Jisoku Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jisoku Banyuwangi.